Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Memang sih Inter untuk koleksi gelar juara Liga Champions lebih dikit, tetapi kan yang paling terakhir juara juga Inter. Lalu kemudian untuk raihan gelar juara lainnya, Inter ada di atas Milan. Milano is black and blue. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat berakhir pekan. Jangan lupa nanti sore jam 17.30 waktu Indonesia bagian Barat akan ada pertandingan pertama kita sebagai Campione d'Italia ya. Kita akan menjalani sisa partai musim ini melawan Torino. Kita cerewetin live bareng-bareng ya teman-teman. Ya, walaupun pertandingannya rasanya sudah tidak menarik lagi ya. Kita tidak ada kepentingan apa-apa lagi, tetapi tetap harus setia mendukung Inter. Dalam kondisi kalah aja kita dukung, tetap kita tonton. Apalagi dalam kondisi juara ya. Kapan lagi nonton pertandingan Inter tanpa deg-degan, tanpa perlu senam jantung. Dan sebetulnya teman-teman, bukan cuma Inter nih yang main tanpa kepentingan apa-apa. Gue lihat Torino juga sebetulnya sudah serba aman. Mereka posisinya sudah tidak lagi terancam degra, dan untuk posisi di atasnya juga mereka cukup sulit lah untuk bisa masuk ke zona Eropa. Torino sendiri saat ini berada di posisi 10 klasemen dengan 46 poin teman-teman. Lalu tepat di bawah mereka ada Monza dengan 44 poin. Cuman selisih 2 poin aja sih. Tetapi di Giornata ini sudah tidak mungkin bagi Monza untuk ngebalap posisi Torino nih. Karena di Giornata ini Monza sudah bertanding ya tadi malam melawan Lecce, hasilnya seri. Jadi untuk partai Inter melawan Torino, kalaupun Torino kalah, mereka posisinya tidak akan melorot. Namun kalau Torino bisa menang lawan Inter, mereka punya peluang nih untuk menyodok 2 posisi tim di atas. Menurut gua ini bisa menjadi stimulus tersendiri bagi para pemain Torino ya, bisa menjadi penyemangat untuk bisa mengalahkan Inter. Ya walaupun jarak mereka dengan zona Eropa menurut gua ini tetap jauh lah. Menurut gua sampai dengan akhir musim nanti Torino akan tetap stuck di posisi papan tengah. Oh iya teman-teman, di pertandingan tadi malam ya untuk Giornata ini ada pertemuan antara Juve dan Milan juga. Sayangnya nggak seru nih, berakhir imbang tanpa gol. Ini Juve dan Milan sama-sama belum bangkit ya, masih terpuruk pasca dikalahkan oleh Inter. Oke, kita balik lagi untuk membahas pertandingan lawan Torino. Prediksi line up teman-teman, menurut gua ini adalah kesempatan kita menyaksikan pemain-pemain Inter yang selama ini jarang mendapatkan kesempatan bermain ya. Apalagi di partai lawan Torino ini, tepat setelah kita pesta Scudetto, euforia Scudetto. Rasa-rasa ini masih banyak pemain yang belum sadar ya, masih dalam keadaan mabuk. Sehingga rasa-rasanya di partai lawan Torino ini kita akan menyaksikan pemain yang jarang tampil. Dan menurut gue ini menarik ya. Jadinya partai Inter tetap menarik kita tonton karena kita bisa menikmati pemain-pemain Inter lainnya nih yang sepanjang musim ini jarang kita lihat. Di posisi kiper tetap akan ada Yann Sommer ya. Sepertinya ini untuk ngejar target clean sheet. Sommer harus 4 clean sheet lagi teman-teman untuk menyamai rekor terbanyak clean sheet dalam satu musim yang dipegang oleh Provedel, Buffon, dan De Santis ya. Akan tetapi kalau Yann Sommer ingin memecahkan rekor baru, dia membutuhkan 5 kali clean sheet lagi. Sementara itu sayangnya partai tersisa Inter di musim ini tinggal 5 Giornata lagi teman-teman. Artinya Yann Sommer harus clean sheet, tidak boleh kebobolan 1 gol pun sampai dengan akhir musim nanti. Yuk, bisa yuk Yann Sommer. Lalu untuk posisi trio center back menurut Sky Sport akan ada Pavard, De Vrij, dan Bastoni. Ini Acerbi disimpan. Lalu di lini tengah, wah ini akan ada banyak rotasi teman-teman. Ya sangat dimaklumi sih. Dumfries sudah jelas tidak akan tampil karena dia sampai saat ini kemungkinan masih nyekek Theo Hernandez ya. Lalu kemudian Di Marco, kabar terakhir dia cedera. Tetap akan dipanggil di partai lawan Torino, duduk di bench tetapi tidak akan dimainkan. Ini artinya untuk wingback kita teman-teman tinggal tersisa Darmian, Augusto, dan Buchanan. Nah, kalau menurut Sky Sport untuk lini gelandang kita akan ada Darmian, Fratesi, Aslani, Barella, kemudian di sisi kiri ada Buchanan nih kalau menurut Sky Sport. Gile, ini Mkhitaryan dan Calhanoglu ternyata menurut Sky Sport tidak akan bermain sejak menit awal. Lalu untuk lini depan, Lautaro Martinez juga akan disimpan. Sehingga untuk duet penyerang kita di partai lawan Torino, menurut Sky Sport adalah Arnautovic dan Thuram. Nah, kalau menurut La Gazzetta, di sini dituliskan, di pertandingan terakhir musim ini, pemain rotasi seperti Jan Bisek, Tristan Aslani, Tajon Buchanan, dan Marco Arnautovic serta Alexis
Sanchez akan mendapatkan lebih banyak waktu bermain. Sedangkan untuk Davy Klaassen dan Stefano Sensi masih ada kemungkinan juga mendapatkan menit bermain, namun yang pasti petualangan mereka di Inter sudah berakhir. Keduanya akan meninggalkan klub pada musim panas ini. Gokil Davy Klaassen. Nah, yang paling menarik dan perlu kita ingat teman-teman dari kisahnya Davy Klaassen adalah dia rela putus kontrak ya dengan Ajax dan dia tidak perlu membayar kompensasi apapun. Ajax tidak menuntut apapun karena menghormati karir dan pengabdian Davy Klaassen selama ini ya untuk Ajax. Dipersilakan begitu saja demi bergabung ke Inter. Dan akhirnya pengorbanan Davy Klaassen ya, keputusan Davy Klaassen tepat dengan dia bergabung di Inter. Dia akan selalu kita ingat sebagai pemain yang terlibat dalam sejarah Inter, mendapatkan Scudetto ke-20 dan gagal satu penalti di partai lawan Atletico Madrid. Akan selalu gue ingat Davy Klaassen. Sementara itu teman-teman, dari media lainnya FC Internews ini terkait prediksi line up ya. Mereka mengatakan bahwa Carlos Augusto diperkirakan akan menjadi starter di partai melawan Torino dibandingkan Tajon Buchanan. Meskipun banyak prediksi yang mengatakan bahwa Buchanan yang akan menjadi starter di sisi kiri nanti. Sementara itu, menurut FC Internews, Francesco Acerbi tidak berlatih dalam beberapa hari terakhir karena kelelahan dan akan melewatkan pertandingan melawan Torino. Kelelahan ngapain anjir, partai cuma seminggu sekali, udah bilang aja masih dalam keadaan mabuk. Demikian juga dengan Hakan Çalhanoğlu yang belum 100% dan kondisinya akan dievaluasi besok. Aduh, udahlah nggak usah pakai dibilang cedera atau kondisi fit tidak 100%. Kita semua tahu itu ngelihat video-videonya ya, para pemain datang ke lapangan dalam keadaan ini kondisi tubuh dan pikiran mereka masih larut dalam euforia Scudetto. Akan tetapi teman-teman, harapan gue tetap tinggi untuk partai lawan Torino. Gue tetap berharap hal yang sampai saat ini belum kejadian, yaitu Inter bukan cuma sekedar menang, tetapi Jan Sommer clean sheet dan Lautaro mencetak gol. Teman-teman yang ingin membeli jersey Inter, jersey home, away, jersey ketiga, atau bahkan jersey transformer dengan harga terjangkau dan sekaligus turut membantu mengembangkan mendukung YouTube Cerewetin Inter, silakan membeli di akun Tokopedia dan Shopee gue ya. Jersey-nya bisa custom nama dan juga nomor punggung, atau kalau teman-teman mencari jersey Inter di tahun-tahun lawas dan juga jersey klub-klub lainnya, bisa juga. Silakan langsung aja ya, cek kolom deskripsi, di situ ada link untuk pembelian jersey dan juga kontak gue. Terima kasih. Kemudian yang berikutnya teman-teman, wah ini ada berita yang sangat amat menarik, berita yang sangat amat baik ya. Kapten dan wakil kapten kita dikabarkan sudah sepakat untuk perpanjangan kontrak. Gazeta mengatakan kontrak baru untuk Lautaro Martinez dengan Inter sudah selesai. Kesepakatan hingga tahun 2029 dengan gaji sekitar 9 juta per tahun. Sinting, gede banget ini gajinya. Sementara itu, untuk wakil kapten kita juga telah mencapai kesepakatan teman-teman. Menurut La Gazzetta, kesepakatan dengan Nicolo Barella telah tercapai. Perpanjangan kontrak hingga 2029 juga, sama seperti Lautaro, dengan gaji senilai 7 juta per tahun. Yang tersisa hanyalah tanda tangan resmi dari keduanya. Wah, sinting teman-teman. Lautaro gaji 9 juta, Barella 7 juta. Padahal beberapa hari yang lalu, pasca merebut Scudetto ya, itu ada statement dari Marotta dan Ausilio, bahkan Simone Inzaghi, yang mengatakan bahwa di Inter itu punya parameter dalam pengeluaran uang untuk membeli pemain dan juga gaji pemain. Ini kalau Lautaro sama Barella naik gaji setinggi ini, berarti logikanya kalau kita punya batas maksimum gaji ya, punya parameter tertentu, ini akan ada pemain lain yang gajinya terpangkas. Kira-kira siapa nih teman-teman? Pemain atau posisi yang gajinya akan terpangkas? Kalau menurut gua, pemain yang akan menggantikan Klaassen atau Sensi sih. Ini gelandang backup kita ya. Itu akan dicari yang gajinya tipis-tipis, yang gajinya kecil-kecil. Tetapi gue bersyukur sih Lautaro Barella bertahan. Ini kapten dan wakil kapten kita adalah core position ya. Pemain yang harusnya menjadi pondasi permainan. Di lini depan ada Lautaro, kemudian di lini tengah menurut gue selain Barella ada Çalhanoğlu, dan di lini belakang ada Bastoni. 4 pemain ini pondasi yang harus kita pertahankan selama mungkin menurut gua. Lalu kemudian ini ada kabar menarik lainnya. Direktur Teknik Ajax Alex Cruz tertarik mendatangkan manajer Inter Primavera Christian Cifu ke Ajax sebagai bagian dari staf teknis. Wah, ini bagus banget nih untuk perkembangan karir Cifu ya, daripada mentok di Inter Primavera, dan dia sudah cukup berhasil sih menurut gue di Primavera. Saatnya naik kelas, saatnya alumni treble winners kita memiliki pelatih-pelatih hebat ya. Ada Mota, ada Stankovic, sekarang ada Cifu. Padahal ya teman-teman,
Gua tadinya sempat mengira alumni treble winners kita yang akan menjadi pelatih sukses adalah Esteban Cambiaso ya. Karena di lapangan udah terlihat lah dia adalah pemain cerdas, dia adalah otak permainan Inter di era Mourinho. Ini sampai sekarang belum terdengar ya kisah hebat dia sebagai seorang pelatih. Kemudian yang terakhir untuk cerewetin Inter hari ini, timeline gua teman-teman terpantau masih ramai saja, masih banyak anak Milan yang ngamuk. Lebih banyak anak Milan yang ngamuk dibandingkan anak-anak Inter, teman-teman Interisti yang berpesta Scudetto di timeline gua. Ini gue lihat masih banyak anak-anak Milan ya yang belum terima, masih sakit hati melihat Inter mendapatkan bintang kedua lebih dulu dibandingkan mereka. Mereka selalu mengatakan bahwa Milan lebih hebat dibandingkan Inter karena memiliki koleksi gelar juara Liga Champions lebih banyak. Untuk raihan trofi Liga Champions memang benar Milan lebih banyak, Inter cuma 3, Milan 7. Tapi coba dong diingat-ingat, siapa yang terakhir kali juara Liga Champions yang paling terkini? Ya tentu saja Inter waktu era treble winners. Lalu untuk Serie A, jumlah Scudetto kita 20, Milan 19. Coba diingat lagi, siapa yang mendapatkan Scudetto paling terakhir yang paling kekinian? Ya tentu saja Inter. Lalu untuk Supercoppa, Inter 8, Milan 7. Coba diingat lagi, siapa yang terakhir mendapatkan Supercoppa yang paling kekinian? Ya tentu saja Inter. Lalu kemudian untuk trofi lainnya ya, Europa League atau Piala UEFA, Inter 3 kali, Milan 0. Aduh, DNA Eropa, DNA Eropa. Lalu kemudian yang lainnya lagi, aspek pecundang ya, tim mana yang paling banyak jeblos Degra ke Serie B? Itu Inter belum pernah sama sekali, 0, sedangkan Milan sudah 2 kali. Dan kemudian yang terakhir kalau kita lihat statistik head to head ya, pertemuan derby, Inter menang 91 kali, yang mana 6 pertandingan terakhir juga kita menangkan, dan Milan cuma menang 79 kali. Ada anak Milan itu coba dilihat baik-baik ya. Memang sih Inter untuk koleksi gelar juara Liga Champions lebih dikit, tetapi kan yang paling terakhir juara juga Inter. Lalu kemudian untuk raihan gelar juara lainnya, Inter ada di atas Milan. Milano is black and blue. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Thank you. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.